Tifa ditinggal ayah dari umur kelas 4 SD. Ayahnya meninggal kecelakaan, meninggal di tempat. Tamat sekolah, dikasih ujian lagi sama Allah. Nama saya Wisos, saya ibunya dari Tifatul Hayami. Luar biasa. Tifa ditinggal ayah dari umur kelas 4 SD. Ayahnya meninggal kecelakaan, meninggal di tempat. Tamat sekolah, dikasih ujian lagi sama Allah. Kena ginjal bocor atau dokter bilang tadi sindrom nervotik. Awal saya tahu setelah Lebaran Idul Fitri, anak saya bengkak. Saya pikir karena dia makan sekarang tuh makan apa namanya, seblak, seafood seperti itu. Saya pikir dia cuman alergi gitu ya. Terus saya bawa dia ke dokter umum, tidak kurang. Terus namanya kita yang tinggal di kampung ya, saya tinggal di Ujung Batu, Rokan Hulu. Saya coba bawa ke alternatif juga, ke dukun gitulah ya istilah kitanya. Tidak kurang, saya bawa ke dokter spesialis dalam di Azhara Ujung Batu. Cek urin, anak saya kena ginjal katanya. Masya Allah, saya nggak bisa berkata. Hari Senin saya tahu dia kena ginjal. Selasa saya telepon adik saya di Pekanbaru. Saya direkom ke Dr. Ayendra Eka Hospital. Saya pikir gini, uang ke Eka Hospital berapa ya? Saya yang cuma jualan kue keliling di kampung setelah ditinggal ayahnya, saya tetap mendaftarkan anak saya di Eka Hospital. Saya pakai umum, tidak BPJS saat itu. Jam 8 pagi Senin saya disuruh 3 hari, kata dokter spesialis dalam. Saya kasih ibu ini untuk 3 hari, ibu berpikir. Hari Selasanya pagi saya naik Honda dari Ujung Batu sana, 6 jam perjalanan. Saya bawa dia ke Eka Hospital jam 1 siang. Jam 2 saya jumpa dengan Dr. Ayendra, spesialis ginjal. Jam 2 saya, jam 3 kami lab ambil darah. Saya kena 1.018.000. Debar-debar jantung. Uang cuma ada 3 juta ya di tangan waktu itu. Ya Allah, apakah ini cukup nggak ya untuk saya tahu hasil labnya aja dulu, apa sih obat penyakit anak saya gitu. Terus saya masuk ke dokter. Setelah dia hasil lab, dokter bilang nunggu ya sejam. Saya selesai dari dokter itu sebelum maghrib. Dokter cerita, ibu kok mau berobat di sini? Katanya, siapa yang rekom? Saya dikasih tahu sama spesialis dalam, dok, saya ke sini. Ibu pakai umum ya? Iya. Saya nggak tahu ya dok, yang penting saya mau tahu nih penyakit anak saya apa. Ternyata dengan ayahnya mana? Kata dokter. Saya ceritakan semua hidup saya ke dokter. Mana dokter cerita, anak ibu sindrom nervotik, ginjalnya bocor stadium 3. Satu hal yang saya tanya ke dokter, apakah saya bisa melihat anak saya sembuh? Bisakah anak saya sembuh dok? Insya Allah ya dok, kita ikhtiar. Saya dokter hanya perantara, tetapi yang satu yang akan menyehatkan, katanya waktu itu. Dikasih obat untuk 2 bulan, dirawat jalan kami 2 bulan. Urus BPJS ibu, kita mau berobat lama. Saya setelah ada BPJS saya dirujuk lagi ke RSUD. Karena anak-anak ya 18 tahun, dia masanya untuk bermain kan. Ternyata harus konsumsi obat terus setiap hari 5-8 butir begitu. Ada 5 hari dia nggak konsumsi sama sekali obat itu. Katanya muak gitu mungkin ya.
drop total tanggal 31 bulan 7 saya ke RSUD. Saya keluar dari RSUD itu tanggal 31 bulan 8. 1 bulan total saya di sana. Dia cuci darah. Setelah itu saya di HD di tempat cuci darah, jumpa seseorang yang memperkenalkan produk luar biasa ini kepada saya. DNA salmon. Itu aja garis bawahi saya. Jepang. Saya yakin orang Jepang luar biasa ya kesehatan. Yang saya tahu ya. Setelah itu ibu tuh bilang, saya belum konsumsi katanya, tapi saya mencari dari mana kita dapat ini. Teman saya udah rekom ke saya, tapi saya belum katanya. Nanti kalau saya dapat, saya akan kasih tahu kamu. Terus dia ngirimkan eksekusi dan operasi semua penjelasannya ke WA saya. Dan saya pelajari, kemana lah mau saya cari ini gitu kan, saya mau gitu kan. Terus saya mikir, Masya Allah harganya luar biasa ya. Wow, seperti yang ibu bilang tadi ya, testimoni sebelumnya. Tapi saya nggak pikir, ya Allah, saya tahu kalau bukan karenamu semua ini, saya bukan siapa-siapa. Sampai saya yakin saya pasti bisa beli itu. Terus datang teman Haja Hartati namanya, dia ada konsumsi. Saya dikasih 6 operasi, 6 eksekusi. Terus saya disuruh cari TikTok Kak Jemi. Terus saya cari TikTok Kak Jemi, saya diperkenalkan dengan Kak Yana lagi. Terus saya langsung ke Jalan Nangka. Saya ambil, saya beli. Alhamdulillah waktu itu, karena dia anak yatim ya. Terus kami dari kampung, alhamdulillah banyak donasi. Selama 5 bulan dia sakit, ada aja orang yang ngirim uang sampai nominalnya 40 juta. Luar biasa yang saya rasakan. Terus saya konsumsi 1 hari, petunjuk Kak Desi dan Kak Yana, 1 hari pagi, 1 malam. Setelah konsumsi di 1 hari dia drop lagi. Tapi katanya itu detok ya, Kak Jemi, itu detoknya. Saya lanjutkan. Alhamdulillah 1 paket saya minum, dia minum. Terus saya cek labor ke dokter. Dokter bilang pH-nya udah baik, udah normal. Terus perhatiin ya dok, itu udah mulai turun. Terus dia dulunya yang tidak tidur sama sekali 1 bulan tok di RSUD, dia nggak tidur, sudah tidur. Terus berkas CDL, dia dulu pasang CDL di sini, terus pindah ke sini. Bayangkan cuman ini udah bolong di sini karena merembes terus bolong. Itu 2 hari sehat. Bayangkan itu cuma 2 hari. Terus dokter bilang, dokter Feli, dokter HD di Eka Hospital bilang, cepat ya Tifa, ininya sehat. Dulu Tifa di bagian depan ya HD, sekarang sudah pindah. Alhamdulillah. Saya bilang ini luar biasa ya, luar biasa. Saya nggak tahu nih ke depannya apakah saya sanggup beli, tapi saya yakin saya sanggup beli karena masih ada tangan-tangan Allah yang lebih baik untuk saya jalan. Insya Allah, amin. Ya, gitu. Terima kasih Ibu. Sebentar ya, jadi tadi saya ada tanya-tanya kenapa bisa. Mungkin masukan buat teman-teman, karena dulu siapa tadi namanya? Tiffany ini jarang konsumsi air putih, ya Bu ya. Jadi dia tuh dalam 1 bulan ya, katakan air putih itu hampir nggak ada ya. Ada. Cuman dalam sehari itu kadang cuma segelas. Nah, jadi buat teman-teman di sini memang air putih itu sangat penting. Yang sering saya sampaikan bahwa tubuh kita butuh air. Jadi terus dia menahan pipis itu nggak bagus. Nggak bagus. Suka nahan pipis. Oke, jadi ini sedikit penjelasan dari Tifa. Terima kasih, mana aplausnya? Kita support, mudah-mudahan Tifa ini bisa sembuh 100%, bisa melanjutkan sekolahnya dan mengejar impiannya. Amin.